Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pejuang CPNS 2019. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa FR teman-teman yang sudah mengikuti SKB di hari pertama ini untuk Kementerian Agama formasi dosen. Nah, dalam sesi praktek kerja ya di Kementerian Agama untuk formasi dosen ini memang banyak sekali teman-teman yang merasa ambiar ya begitu memasuki di ruangan Zoom meeting, kemudian ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya, bahwasanya teman-teman sudah menyiapkan RPS, kemudian materi PowerPoint yang sekiranya akan dilakukan kegiatan micro teaching yang dilakukan secara terstruktur. Tetapi ternyata dari banyak pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti SKB di hari pertama ini untuk praktek kerja dosen, itu ternyata tidak demikian. Ya. Jadi pada praktek kerja kali ini banyak penguji yang hanya menanyakan ya pengetahuan peserta terkait dengan kemampuan bidang kerja, yaitu khususnya pada formasi dosen. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul ya, di antaranya yang pertama ini teman-teman. Ini yang paling mendasar teman-teman, yaitu pertanyaan bagaimana merumuskan capaian pembelajaran atau outcome learning. Ya, ini hampir semua mendapatkan pertanyaan ini. Artinya memang ada standar ya yang menjadi rujukan bagi penguji ya, memang harus menanyakan pertanyaan ini, bagaimana merumuskan capaian pembelajaran. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya bahwasannya dalam merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ya, ini tentu kita harus mengacu dari capaian pembelajaran lulusan program studi. Nah, sebelum kita bahas bagaimana merumuskan CPNK-nya, kita bahas dulu terlebih dahulu tentang CPL Prodi. Nah, CPL Prodi sendiri ya, ini dirumuskan berdasarkan SNPT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian KKNI dan SNPG. Ini khusus untuk di program sarjana kependidikan. Ya, jadi ada 3 landasannya. Kemudian CPL ini terdiri dari 4 aspek, diantaranya itu ada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya, ada beberapa langkah-langkah yang teman-teman perlu ketahui dalam penyusunan CPL. Itu yang pertama adalah dalam menentukan CPL itu kita perlu menentukan terlebih dahulu profil lulusan. Ya, profil lulusannya itu harus seperti apa di program studi itu. Kemudian yang kedua, memetakan kemampuan dari profil lulusan itu. Nah, jadi disinilah nanti akan tergambar bagaimana kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh si lulusan. Kemudian baru kita merumuskan CPL-nya sendiri. Nah, ini saya sedikit membahas untuk yang program sarjana ya teman-teman ya. Untuk khususnya sarjana fisika ya dan pendidikan fisika. Untuk program sarjana fisika dan pendidikan fisika, magister fisika dan pendidikan fisika, dan doktor fisika dan pendidikan fisika di Indonesia, ini telah dilakukan penyusunan CPL Prodi oleh Asosiasi Fisika Indonesia atau yang sekarang disebut dengan Physical Society of Indonesia ya, atau PSI ya. Ini pada tahun 2018 itu bertempat di USU Sumatera Utara ya. Nah, acara ini dihadiri oleh Ketua Prodi Fisika dan Pendidikan Fisika S1, S2, dan S3 seluruh Indonesia. Nah, pada rapat kali ini disepakati CPL minimum prodi dan konten minimum. Nah, selanjutnya program studi masing-masing ini dapat mengembangkan CPL sesuai dengan keunggulan prodi ataupun kampus masing-masing. Nah, kalau untuk prodi yang lain mungkin ada juga asosiasi program studi ataupun disepakati di prodinya masing-masing untuk merumuskan CPL-nya. Kalau memang belum ada asosiasi yang menggagas untuk merumuskan bersama-sama ya secara nasional untuk CPL prodi seperti yang di fisika maupun pendidikan fisika. Nah, kemudian ya selanjutnya prodi ya setelah merumuskan CPL ya
ditambah dengan keunggulan prodi ataupun kampusnya ya, dari CPL dan konten minimum tersebut dilakukan pembentukan mata kuliah. Jadi dari CPL turun ke mata kuliah. Nah, dari mata kuliah ini ya, maka kita akan merancang CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK sendiri ini diturunkan dari rumusan CPL ya. Dari CPMK ini diturunkan dari rumusan CPL. Nah, untuk rumusan CPMK ini harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalamannya dan keluasannya. CPMK kemudian nanti diturunkan menjadi sub CPMK ya, di mana sub CPMK ini merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Nah, sub CPMK dirumuskan berdasarkan rumusan CPMK yang diharapkan dan berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Nah, jadi kalau teman-teman nanti dapat pertanyaan bagaimana merumuskan CPMK pembelajaran, ya, nah kira-kira jawabannya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang juga keluar itu ternyata teman-teman itu diminta atau ditanyakan suruh memperlihatkan RPS-nya. Nah, ini penting juga, teman-teman. Dan pertanyaan yang mendasar adalah ditanyakan seputar RPS, bagaimana menyusun RPS. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu teman-teman ketahui bahwa RPS ini merupakan dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaiannya dengan konsep kurikulumnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam merancang sebuah RPS ya. Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan ini secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Tahapan perancangan RPS ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita perlu melakukan identifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Apa sih CPL-nya yang dibebankan? Kemudian yang kedua, kita merumuskan CPMK-nya yang bersifat spesifik ya terhadap mata kuliah berdasarkan CP yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Kemudian merumuskan sub CPMK ya yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan CPMK. Kemudian dilakukan analisis pembelajaran ya. Nah, di sini dilakukan analisis tahapan pembelajaran itu mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, itu apa saja kegiatan yang harus dilakukan nanti oleh si mahasiswanya. Kemudian menentukan indikator dan kriteria sub CPMK-nya apa saja nanti indikatornya. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir di tiap tahap pembelajaran. Nah, ini juga penting nih. Kita harus merumuskan instrumennya. Kemudian memilih dan mengembangkan metode ya, strategi atau model pembelajaran. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran dan yang terakhir adalah mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa tahapan di dalam menyusun RPS. Nah, secara umum sesuai dengan SNPT, RPS itu paling tidak memuat apa saja sih gitu ya. Yang pertama ini berkaitan dengan identitas. Identitas itu ada nama program studi, kemudian nama dan kode mata kuliahnya, ada semesternya, SKS-nya, dan juga dosen pengampunya. Kemudian yang kedua ada CPMK-nya apa, kemudian sub CPMK, yang ketiga adalah bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Ini berkaitan dengan materi pokoknya apa sih yang di dalam RPS itu. Kemudian metode pembelajaran yang dipakai apa. Ya, misalkan pakai problem based learning, kemudian atau project based learning, inquiry, discovery, cooperative learning, ya, dan lain-lainnya. Kemudian waktu yang disediakan. Nah, ini biasanya sesuai dengan beban SKS-nya ya teman-teman ya. Beban SKS-nya berapa? Kalau 3 SKS ya berarti 3 kali 50 menit gitu. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yang dibutuhkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Nah, ini pengalamannya apa sih yang harus dikerjakan mahasiswa itu? Mahasiswa suruh ngapain?
Nah, yang paling penting adalah kriteria, indikator, dan bobot penilaian ini juga ternyata harus kita rencanakan di dalam RPS kita. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman itu ada yang disebut dengan referensi atau sumber belajarnya itu apa sih. Nah, saya kira itu teman-teman ya yang untuk poin kedua, pertanyaan yang bagaimana menyusun RPS. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yang banyak ditanyakan tadi pada saat hari pertama praktek kerja adalah bagaimana cara menentukan metode atau strategi pembelajaran. Ini juga banyak sekali ditanyakan. Nah, jadi pada dasarnya model atau metode pembelajaran yang digunakan ini tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik materinya ya teman-teman ya. Kalau orang bidangnya agama, kemudian orang bidangnya sosial, ekonomi gitu ya, bidangnya eksakta, sains gitu, fisika, kimia, biologi, matematik, tentunya akan berbeda ya cara pemilihan metodenya ya. Nah, saya berikan contoh dalam bidang sains itu model yang cocok diterapkan diantaranya itu ada CTL ya, contextual teaching and learning, kemudian inquiry, discovery, problem based learning, project based learning, POE ya, predict, observe, explain ya, kemudian ada learning circle ya. Nah, kemudian metode yang cocok juga diterapkan di bidang sains ya, atau eksakta ini ya, metodenya ada eksperimen, demonstrasi, diskusi, tanya jawab. Nah, jadi pada intinya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menyesuaikan dengan ini ya, karakteristik mata kuliah ya yang atau bidang kajian kita ya. Jadi nanti tidak bisa disamakan. Jadi ada kekhasan dari mata kuliah itu sendiri. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ini teman-teman. Bagaimana pembelajaran yang cocok diterapkan di masa pandemi? Nah, ini kontekstual banget nih pertanyaan ini. Dan perlu teman-teman ketahui ya, kalau teman-teman yang mungkin belum banyak ngajar di kampus ini bakalan banyak bingung ya gimana sih pembelajaran jarak jauh ya. Jadi pada dasarnya untuk pembelajaran yang cocok diterapkan di masa pandemi itu adalah pembelajaran jarak jauh ya, atau PJJ. Jadi PJJ ini pembelajarannya dapat bersifat asinkron ataupun sinkron ya. Jadi kalau pembelajaran yang sifatnya asinkron itu misalnya pembelajarannya satu arah ya, bukan dua arah. Maksudnya dua arah itu bisa langsung interaksi secara langsung ya. Kalau yang sinkronus ya, misalnya itu menggunakan Zoom itu contoh yang sinkronus. Tapi kalau asinkron itu misalkan kita memberikan materi, kemudian diletakkan di LMS, kemudian mahasiswa mengakses, kemudian mengumpul tugas dan sebagainya, itu sifatnya asinkronus ya. Tapi kalau kita menggunakan Zoom meeting, Webex ya, Google Meet, ini merupakan pembelajaran jarak jauh yang sifatnya sinkronus. Nah, bentuk dari PJJ sendiri itu ada pembelajaran online, ya ini pembelajaran online ya, pertemuan online, ya penilaian online dan sumber belajar online. Untuk pembelajaran online ya, ini kita dapat memanfaatkan berbagai tool ya atau platform ya, seperti LMS ya. LMS ini biasanya menggunakan Moodle. Kemudian Google Classroom ya. Ini kalau di Kemendikbud kita ada rumah belajar ya, atau bisa juga menggunakan Edmodo, atau teman-teman juga bisa menggunakan Facebook, YouTube ataupun WA. Jadi banyak sekali platform yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran online. Kemudian yang kedua, pertemuan online. Pertemuan online ini dapat teman-teman dapat memanfaatkan LMS juga sebenarnya. Kalau di LMS itu ada namanya plugin Bluebeam Bottom, ini bisa dipakai untuk pertemuan online ya, video conference. Kemudian Zoom meeting ini yang paling banyak dipakai. Kemudian Webex ataupun Google Meet. Nah, yang ketiga adalah penilaian ataupun evaluasi online. Nah, dalam masa pandemi ini tentu penilaian atau evaluasi juga perlu kita lakukan secara online teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat manfaatkan LMS juga ya, itu pada plugin assignment dan quiz. Kemudian bisa juga teman-teman manfaatkan Google Form ataupun aplikasi Quizzes ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ini untuk sumber belajar online ya. Ini teman-teman dapat manfaatkan YouTube ya. Di situ kan ada video, banyak sekali video yang sudah diupload di YouTube. Kemudian ada pet simulation. Ini kalau untuk yang bidang sains.
Ada juga virtual lab ataupun dari jurnal-jurnal ya. Jadi nanti kalau bidang-bidang sains mungkin juga bisa diminta untuk melakukan sintesis jurnal. Jadi jurnal itu sebagai sumber belajar secara online. Nah, yang terakhir teman-teman, ini yang paling juga banyak ditanyakan tadi pada saat praktek kerja itu adalah bagaimana melakukan penilaian ya. Jadi pada dasarnya penilaian yang baik itu adalah penilaian yang sifatnya autentik ya teman-teman ya, atau authentic assessment. Nah, penilaian autentik ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik ya, baik itu tes maupun non-tes ya, yang tentunya disesuaikan dengan indikator pencapaian pembelajaran yang akan diukur ya. Nah, sesuai dengan CPMK kita ya, bahwa CPMK kita karena diturunkan dari CPL tentu juga harus mengandung 4 aspek, itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Oleh sebab itu teknik penilaian yang kita pilih itu juga harus menyesuaikan aspek-aspek itu. Nah, untuk teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur sikap ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi, kemudian wawancara, peer assessment, ataupun menggunakan angket teman-teman. Sedangkan untuk keterampilan umum ya dan keterampilan khusus ya, ini dapat dilakukan dengan praktek kerja misalnya, observasi atau tes lisan, ataupun juga dengan menggunakan portofolio teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah penilaian aspek pengetahuan ya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan tes tertulis ya, baik itu multiple choice maupun tes esai ya. Dan tentunya ya bentuk-bentuk penilaian ini ya harus kita rencanakan sejak awal ya dalam menyusun RPS itu sendiri ya. Jadi nanti di ujian tengah semester itu bagaimana bentuk penilaiannya, ujian akhir semester itu bentuknya bagaimana, kemudian penilaian dalam setiap kegiatan perkuliahan itu bagaimana cara kita melakukannya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira itu ya, ada 5 pertanyaan yang tadi banyak sekali keluar ya dalam praktek kerja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang besok mengikuti praktek kerja ya itu bisa lebih lancar dalam menjawab. Tentunya jangan lupa berdoa, mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ya di CPNS tahun 2019 ini teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman ya yang belum subscribe. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.